Memimpin Indonesia harus butuh nyali yang besar, yaitu bukan badan yang besar, tetapi harus nyali yang besar. Saya lihat bahwa kalau Presiden SBY dulu, saya menganggap beliau itu ragu-ragu selalu ya di dalam masa kepresidenannya. Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi ini memang is a very simple man, but he has guts, and not only guts, but he does his work also untuk mencapai ini. Setelah kita melihat yaitu nyanyian dari Anies Baswedan yang menyebut kepemimpinan SBY soal infrastruktur jalan tidak berbayar lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Dan juga bahkan AHY pada saat itu juga pernah Jokowi hanya gunting pita, yaitu 70 atau bahkan 90% jalan itu sudah dibangun di era SBY. Nah, tetapi dari pendiri CSIS yaitu membeberkan yaitu perbedaan kepemimpinan SBY dan Jokowi. Ada yang ragu-ragu dan ada yang punya nyali. Nah, akhirnya di sini semua terjawab. Walaupun kita sendiri pun hampir sama pemikiran dengan pendiri CSIS ini. Memang kalau di kepemimpinan era SBY yaitu banyak permasalahan yang tidak terselesaikan, terutama di hal infrastruktur. Ya, kita lihat sajalah pada saat dulu yaitu pembangunan yang dilakukan di masa pemerintahan SBY seperti 34 proyek listrik dan bahkan juga Hambalang. Dan itu masih banyak lagi loh. Belum lagi jalan-jalan tol yang juga saat ini selesai di tangan Presiden Jokowi. Jadi saya sepakat dengan pendiri CSIS ini, yaitu kepemimpinan SBY dan Jokowi sangat beda. Yaitu Pak SBY penuh dengan keraguan-raguan dan Pak Jokowi punya nyali. Ya, terbuktilah nyali Presiden Joko Widodo merebut saham PT Freeport dan bahkan juga pertambangan yang bertahun-tahun dimiliki oleh asing saat ini juga telah direbut kembali dan jatuh ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan bahkan juga nyali Presiden Joko Widodo mengejar yaitu pengemplang hutang BLBI dan bahkan juga aset cendana pun yang dulu dimiliki berpuluh-puluh tahun seperti Taman Mini Indonesia Indah saat ini juga jatuh ke tangan Presiden Joko Widodo. Dan bahkan juga banyak korupsi-korupsi yang dulu sebelum di zaman Presiden Joko Widodo aman-aman saja, tetapi sekarang di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo semua itu terungkap. Ya, seperti kasus Jiwasraya, Asabri dan lain sebagainya. Itu juga saat di kepemimpinan Presiden Joko Widodo semuanya itu terungkap. Jadi memang di sini membutuhkan nyali untuk memimpin Indonesia ke depannya. Makanya di sini Presiden Joko Widodo sangat mendambakan sosok capres yang meneruskan program-program kerjanya. Bahkan juga yang kemarin digugat setelah nikel di stop ekspornya, Presiden Joko Widodo juga bernyali, yaitu bahkan menyiapkan strategi untuk melawan Uni Eropa pada waktu itu. Nah, dari sini saya jadi penasaran ya, beritanya seperti apa di sini dari kompas.com, yaitu pendiri CSIS beberkan perbedaan kepemimpinan SBY dan Jokowi. Ada yang ragu-ragu dan punya nyali. Nah, dari sini pendiri Center for Strategic CSIS, Yusuf Mawandi menilai kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ragu-ragu. Hal ini tersebut jugalah yang membuat SBY seperti sudah menyerah, sehingga tidak ada lagi dorongan untuk melakukan perbaikan dan sebagainya. Yusuf Mawandi mencontohkan saat Partai Demokrat melakukan konvensi untuk memilih capres yang akan diusung pada Pilpres 2019. Mula-mula dia mau melaksanakan, sudah kumpul semua, sudah berhenti semua menjadi menteri, tapi ternyata dibatalkan begitu saja. Jadi, you can see no God, ujar Yusuf di program Rosi Kompas TV pada waktu lalu jika dibandingkan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yusuf menilai Jokowi merupakan orang yang sederhana tetapi memiliki nyali. Jokowi disebut juga mau berusaha untuk mencapai semua yang diinginkan. Hal ini membuat Jokowi berkeinginan mempertahankan program yang dibuat hingga memilih sosok yang cocok untuk melanjutkan programnya. Ya, memang di sini menurut saya Capres 2024 idealnya yaitu melanjutkan program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana 2 periode Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden orang nomor 1 di Indonesia, yaitu sudah membuat program-program yang berkesinambungan. Jadi pemerintahan selanjutnya sudah era Presiden Joko Widodo tidak melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo, maka program-program Jokowi yang dirancangnya dari 1 periode hingga 2 periode maka akan sia-sia.
Makanya di sini pemimpin yang tepat untuk memimpin 2024 sampai 5 tahun ke depan adalah sosok yang benar-benar harus meneruskan program-program kinerja dari pemerintahan Jokowi. Jadi memang itu menurut saya sangat ideal sekali. Nah, bahkan di sini juga pengamat membeberkan beda hasil kerja Jokowi dan SBY. Nah, di sini bahkan juga dari pengamat sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo jelas jauh lebih baik dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono. Adi mengajak publik jernih mempelajari fakta perbandingan keduanya untuk menghindari klaim sepihak. Fakta pembangunan sangat terbuka dan mudah dipelajari. Infrastruktur misalnya, dalam 2 periode pemerintahan Jokowi ini pembangunan jalan tol sepanjang 1.540 km di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dalam kurun waktu hanya 7 tahun. Pembangunan infrastruktur Jokowi jelas lebih baik, kata Adi saat dihubungi 18 September 2022 yang lalu. Nah, tiba-tiba Anies pada saat kemarin tiba-tiba membeberkan hasil infrastruktur khususnya jalan dari SBY jauh lebih baik dari Presiden Joko Widodo. Itu merupakan hal yang sangat kontroversi sekali ya, apalagi masyarakat saat ini juga sudah bisa menikmati program-program infrastruktur yang sudah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo dan Kementerian PUPR. Tetapi tiba-tiba ada statement sepihak yang seperti ini. Ternyata alhasil dari pihak Kementerian PUPR mengklarifikasi pernyataan dari Anies Baswedan. Ternyata Anies salah baca data dari BPS. Dan ketika juga dikonfirmasi dari tim Anies Baswedan malah menyalahkan media. Menurut saya sungguh lucu sekali, di mana data bisa dilihat semudah mungkin, tetapi alhasil tetap sajalah membaca data saja salah, kok mau menjadi presiden. Menurut saya sangat lucu sekali, dan masyarakat di sinilah yang bisa menilainya ya. Nah, jadi sekarang sudah terungkap ya, bahkan di sini pendiri CSIS bahkan memuji, yaitu di bawah kepemimpinan Jokowi Indonesia bisa jadi seperti ini karena memang memimpin Indonesia harus butuh nyali yang besar. Yaitu bukan badan yang besar, tetapi harus nyali yang besar. Walaupun Presiden Joko Widodo pada saat itu sih diremehkan ya, yaitu bebek lumpuh, tidak bernyali, dan bahkan juga boneka Megawati. Tetapi saat ini Presiden Joko Widodo benar-benar membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo benar-benar bisa bernyali dan bahkan juga bisa merebut tambang-tambang yang dulu dikuasai asing sekarang jatuh di tangan Indonesia lagi. Jadi sangat keren lah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini. Makanya besok kita harus benar-benar memilih pemimpin yang bisa meneruskan dari program-program dari Presiden Joko Widodo. Entah itu Ganjar, entah itu Prabowo. Yang penting bisa meneruskan program-program dari Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau Anies Baswedan, saya masih pesimis bisa meneruskan program-program dari Presiden Joko Widodo. Karena pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu lalu saja, itu sama sekali tidak meneruskan dari program-program gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi saya masih pesimis kalau Anies Baswedan akan meneruskan program Jokowi. Makanya kalau kita senang dengan program-program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, maka tahun 2024 harus bisa benar-benar memilih sosok yang tepat pengganti Presiden Joko Widodo.